Malam ini malam Jumat kali, Wan. Malam Kamis maksudnya. Malam Kamis lah. Belinya ada gimana kan? Perasaan Oke, itu itu, Bang. kada kayak asa malam Jumat teh malam ini teh. Kada lah. Malam Kamis. Seram. Ada pina hati itu nah apa tadi pas aku ada kawisi tadi pina ada memberinjing itu nah asa kayak marip kam bulawak tuh nah nya karasaan kam dia kadang-kadang Garing oleh kamu nih. kada mau awak siat aja aku apa segala macam kamu aku garing kayak di badan orang anu pulang Nah, pulang Iya lah. Kita mulai dulu nanti dingin ya. Assalamualaikum, balik lagi lawan Unggun di sini dan rekan-rekan. Yang pertama ini adalah Kapten dan Jupiter Julfikar. Nah berikutnya Mas Bronya. adik-adik. Nah Mas Adi, Bro Adi. Dan di ujung sana itu adalah Irwan. Irwan. Jadi ini apa positifnya malam Kamis kan malam Jumat ya ini? Nah, masalah malam nih masih malam Kamis. tapi kan kadang-kadang dia perasaanku tadi lah makanya aku tadi bertakon non ikam masku tuh kenapa aku jadi pindah merinding apa Kamu kena covid kedua? kada Oh, ada. sehat aja Sehat aja kah? jauh kemana-mana aja ada suah juga Oh. Merinding tuh kada mesti melihat hantu, Bang. iyalah. Misalkan kita di jalan raya siang hari bisa Tapi ini Om Guna lain merindingnya nih mau kayak ada sesuatu yang apa di hadapan kita tuh nah jadi asa bulu awak kita nih nah mau asa kayak gitu loh Bahasanya Terlalu merinding. kalau berhalusinasi aja kalau mungkin juga lah bisa lah tapi kan ada suah juga kamu yang kayak ini yang kejadian kayak ini ada suah juga mungkin kamu ada terpikir apakah jadi berhalusinasi terbawa sampai sini. ngomong halusinasi nih, kita nih kan digawian nih ya Allah. Kira-kira di selama bubuhan sampian begawi nih, adakah pengalaman ibaratnya pengalaman bertamu makhluk-makhluk astral atau mengalami halusinasi di tempat kerja itu? dari aku kadol lah nah aku semalam kan ada dia mana di workshop tuh tapi kadang-kadang itu keadaan Jepang lah mungkin atau perasaan seorang ada tahu pang ya lah kayak mau dia ada ditindih seseorang kan ditindih yang mau kayak yang mau berat awak tuh anak minta tolong tuh kayak kada kawa dia Di workshop di mana aja? di workshop di belah di apa di ruang elektrik tuh Ruang elektrik. di situ Yang bekas Buan Rahmat. Iya. Jadi di situ tuh apa yang model kayak mau ditikin bang kayak ditikin gitu nah ditindih ya bahasanya ditindih jadi kadang kau bergerak lagi kan di situ tuh jadi jago apa perasaanku kayak ini nih jadi ku tahu nakan lawan bubuhannya juga jadi bubuhannya kada suah aja menamu kayak itu berarti ikam aja kalau ikam perasaan ikam aja kalau tahayul aja jadi dahil jago berarti perasaan seorang aja nih atau ada pikiran di lainnya lah tapi kayak menurut seorang itu dasar ada pang di situ tuh kayak ada penunggu tuh Selama begawi di sini, Bang, adalah melihat sosok yang bujur-bujur melihat tuh sampean mendengar suara, Bang. Kalau ulun lah secara pribadi tuh kada suah bang masalahnya udah 16 tahun gitu ya kalau nah, di akhirnya ditambang nih kada suah aja melihat-lihat yang kejadian-kejadian aneh itu paling itu aja masalahnya yang kejadian yang kayak ditindih orang nah itu rancak bener Om Gune tapi kadang-kadang kita biasa kan gitu nah selama orang tuh kada mengganggu kita itu aja kada ada yang anu tuh kalau si Kembang deh kayak apa kira-kira Aku yang melihat-lihat kada suah bang. Paling dengaran apa ya kita rendak begawi malam juga paling ada Suara suara-suara udah kayak sejenis halusinasi juga halusinasi. Jadi rasa ada orangnya aja gitu nah di ruangan-ruangan tertentu gitu nah. Tapi aku takoni bubuhannya kada cuma aku aja yang merasakan kayak yang di ruangan engineering itu kayak kita misalkan itu di dalam ruangan ya kalah Banu di ruangan sebelah kayak ada orangnya tapi kada ada lah cek kada ada orangnya nah kayak paling kayak itu aja rancak aja nggak gitu deh amun melihat kada suah bang ya padahal rancak ya kada juga cuma ada aja gitu Setahun lah. ya ada aja yang telah lalu tuh. Ada aja amun yang soal melihat langsung tuh aku mendengar tuh si Rizky
langsung kekanakan jar di situ buka-buka jadi jar Rizky betakon Ya, siapa merinding banget. kekanakan jar begal kegawian jan ya Bulawa aku merinding bang dia dah. sore itu bang belum malam sore Sore itu kan pas orang sudah sunyi ya kalau ada orang karyawan yang dikira ada siapakah yang membawa anak kegawian padahal nggak ada Itu kemungkinan halusinasi kadang itulah Om Gun. Kalau kayak itu tuh lah yang rancak kalian melihat kayak itu tuh model atau orang dasar mereka pahunan adalah itu ya kira-kira ya. kalau halusinasi kita di dalam keadaan sadar itu rasanya kurang tepat pang kita sambat halusinasi ya kalau Tapi berarti orang tuh dasar bujur-bujur melihat leh itu ada mempunyai indera. Ayo kalau apa jorong tuh ada indera apa jorong tuh kan macam-macam. Kalau kita mempunyai kelebihannya lah. Dan manusia kadang-kadang tuh deh kalau melihat orang jorong tuh alam sebelah dia. Ada dasar ada. Bro Irwan bang adalah selawas bekerja di sini nih. Tuh tahun berapa ya lah? Kalau kejadiannya tuh persis kayak Paujan. Cuma tahunnya tuh kadang Berarti itu di mana on kejadian itu juga sama di situ juga atau di kantor atau di workshop? Di workshop. No, berarti sama tempat situ berarti Pas aku tuh pas tengah hari Jumat. Cuma tahunnya pas aku merinding aku nah. waktu driver fuel. Oh iya. Tahun berapa itu kalau ingat kok antara waktu menjabat di Piol lah dulu tuh lah. Iya. 2014 2015 kalau. Tengah hari Jumat. Berarti onehan kada salah tuh ya kalau berarti dasar ada penunggu kayak itu. Aku aneh dulu tuh hendak kayak kisah-kisah hal yang lain nih. Tapi kadang-kadang orang Bandung kada percaya juga yang kayak itu tuh. Kan kayak di workshop tuh juga biasa aja. Oh berarti kok sekadar untuk tahu deh ya kalau. Jadi untuk pas malam ini kan pas kita bahas gitu tuh batu takunan kayak ini kan berarti dasar bujur gitu nah. Kalau ada penunggunya Kapten yang cerita dari rekan-rekan kerja yang lain bang yang menampung secara eksplisit yang di workshop tuh lah seputaran yang lokasi kita di workshop tuh kada ada pang mendengar kabar-kabar yang apa yang negatif tuh nah lawan kekawanan juga biasa-biasa aja soalnya kan buahnya tuh kada sampai shift malam jadi kada suah menemui kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu kalau kita kan operasi kala jadi kan kadang-kadang kita malam tuh kadang-kadang guring situ seorangan nah kada ada kawan tuh ada aja manu yang apa yang melimpas pas waktu pas kita guring tuh nah pina asa kayak di apa ditindihi jari-jari Irwan kan berarti dasar bujur situ mungkin tapi kita kada tahu pangala masing-masing orang mempunyai cerita kan gitu nah tapi tahun 2013 2014 kayak dulu ada kala itu yang parak pos 1 ini iya di situ danau mulai danau tak ada kala danau ya itu asalnya danau kala kan pas maulahi itu sawat beberapa malam kami mengawani operator di situ iyalah kasibuk lah itu kasibuk jadi pas bilanya malam kami mengawani operator badia kami itu di luar operator manggawi danau itu nya oleh kulam itu tapi di situ kan ada kejadian aneh lah mungkin nya sebelum itu jembatan kembar iya sebelum itu sawat ditinggalakannya Eksa tabalik nah Eksa rental siapa dulu tuh rental ada suatu balik ke situ ada pernah operatornya buka ya kala operatornya buka itu yang gimana yang Eksanya terbalik itu yang bis basis terundur masuk sungai itu kah lain lain tempatnya lagi lain lokasi lain nah itu, pas di situ itu kayak apa kan ke anak kisah awalnya tah nah aku nih kada melihat secara langsung lah cuma itu tuh pas kebetulan shift siang juga kok itu tengah hari Jumat baiklah tengah hari Jumat siapa ngarep operatornya tapi operatornya kada apa lawan kada ada yang insiden loh ada ada alhamdulillah terbalik kita nah Opa David ke siapa ya dulu Boboan Om Margo lain lah Rintal jadi yang dulu menjaga di situ siapa sampai Om Gun menjaga di alat tuh ujar operatornya kayak apa kada bilanya malam kalau kami berdua jaga kata nah operator mah gawe kami di pinggir jalan aja nah pokoknya inya asal ada yang ngawani jarnya ada orang tah supaya jangan ada takutan ya lah inya melihat orang lain kan ada manusia aman aja inya kan pegawai di situ seorang aja dari malam inya siang lanjut ke malam udah tetap digawe orang jadi bila jam malam dikawani
pengaruhnya nah. Tapi kada ada keanehan dulu lah mungkin. Nah, waktu itu tuh lah sampai jaga di situ tuh. Selama kami jaga itu kondusif aja Bang. Entah itu suara atau bayangan kada ada lihatnya Bang kok. Kada ada menang kerja. Cuma kan sebelum kami kawani itu dasar memang ada kejadiannya. Makanya minta kawani. Kayak apa Jar? Oh, yang operatornya lah. Berarti operatornya ada yang anu lah. Nah, tapi yang pas yang operator kami malam tuh jadinya pas malam tuh sawat bisa melihat yang ibaratnya secara eksplisit melihat yang kekanakan buka menyeberang jalan. Ini ada juga Om Gune, tapi kita waktu yang ditinggal tuh Bang, apa kejadiannya Jar? Waktu yang ditinggalin itu siang kah? Siang. Waktu itu siang pas kejadian Eksa kebalik tuh siang. Jadi menurut operatornya ujar operatornya lah. Eksa tuh kayak ada yang menjuhut. Oh, menarik kan? Menarik itu ah. Jadi terbalik. Eksanya. Kada marga jalannya yang miring itu lah. Kada. Menurut versi si operator. Nah, operator seorang itu lah bang, misalkan lah. Namun dari lokasi Bang, dilihat dari lokasi kan ada biasa aja lah, rata aja lah. Orang pengalaman dia ya Allah ada mungkin. Apalagi pulang operator ya Allah, otomatis kan orang udah pengalaman. Kira-kira ada ya Allah. Jadi tinggalannya bukan? Tinggalannya. Kadang bukan ada Bang itu siang kejadiannya tak tengah hari. Nah, tengah hari Jumat juga. Eksata balik tak. Itu inget tak udah sering inget tak. Tapi ada juga menemui kejadian dulu Om Gune. Tapi kada di sini kada digawin Bang kita lah. Artinya mano keluar lah itu nah. Itu ada dulu kan waktu dulu kita kan jaga kupon tuh mungkin di kada kupon di kada kupon ini bubuan untuk mano apa ban sierto tuh. Batu kan dulu waktu di waktu arah gadong mano apa nih Masta tuh kan dulu situ kada ada jalan tuh. Jalan biasa lah dulu tuh di situ dulu. Nah, di situ banyak sosok kejadian aneh Om Gune di gadong tuh. Nah, kemarin aku nah. Dulu kejadian di Masta tuh kan sampai ini masih inget aku nah. Jadi dulu di situ tuh emang dasar ada nih di Masta tuh. Di Masta tuh kayak mode jenis bebinian jauh orang dulu tuh alok keriting. Nah, itu dasar bujur legenda masyarakat Panta memang besar di itu. Jadi model kampungnya. Kampung itu di Masta. Jadi dulu tuh nih emang saat aku jaga di situ dulu, jaga kupon buan ini apa kupon yang buan habi game nih. Jadi kupon doang aku menjaga situ waktu zaman bubuan Haji Samsul dulu yang buan yang masih belum anunya juga lagi apa jam suksesnya lah. Dulu waktu sampai sekolah gini situ. Jadi bilanya pas sudah sore itu itu kada dipariakan lagi sampai apa yang motor tuh sampai yang kadang keluar truk nih kan dulu tuh. Truk halus di orang tuh kan nyala, truk biasa itu. Jadi sampai ada dulu kejadian yang Binuang ini kan pas masuk ke dalam tuh ambles motornya pas airnya hujan gini. Jadi bubun operatornya orang ngaran udah sore kan orang kada ada yang lagi di situ tuh dulu tuh. Jadi bulikan kalau itu pas amblas di jalan, pas amblas kan kada kawa bergerak apa nih, manalipun HP error apa segala macam. Nah di situ jar kejadian yang buka tuh ada banget lagi jar motor tuh tinggal berapa tuh sampai abut tuh apa segala macam. Misalnya bayi ditakunakan awan yang sepuh di situ tuh memang dasar ada sosok itu mau ditaganggu misalnya nih kan jauh. Jadi kan itu tuh pas waktu itu tuh besar ngeri Bang di situ. Artinya waktu dahulu tuh kan ngaran tapi ada listrik masuk ke dalam situ kan dulu. Jaka bilanya tuh bilang hampir belilin kayak ini Bang kadang-kadang ke dalam tuh nih. Bilanya apa diurang di perkampungan itu kan tuh. Kada masuk arus listrik lagi ke dalam. Jadi di situ tuh macam-macam tuh Bang. Jarang melihat tuh yang apa yang tuh tapi inya kada mau kayak diganggu-ganggunya kayak itu biasa aja. Kada ada yang tuh. Tapi kan kada, tapi kita melihat itu tuh kan kita kada biasa melihat. Tapi mendengar informasi itulah sampai ini tuh masih ada aja panggil kadang-kadang menampakkan gitu. Menampakkan tapi lagi dulu katanya karena kan ini kebanyakan manusia kalau dah
Nah jadi kan kayak di Mastas itu kan ada juga orang banyak penduduknya makin bertambah aja nih. Ngaraninya apa jorong tuh ngaran anu ya kalau apa jorong tuh ngaran mempunyai apa besi. Jadi kan ada peribahasanya berkembang biaknya apa ini dulu. Masyarakat makin banyak. Ya kan apa kada mengenal berkembang biak. Kada mengenal apa kabi jorong tuh dulu kan kada masuk keluarga berjat. Jadi kada tahu di kayak kabi kan biasanya kan 2 anak dia cukup ya kalau ada di situ lebih. Jadinya kada main mikir itu jangan lu mencari mempunyai keturunan. Nah, aku ada pulang kisah lah. Ini bujur lah aku ini mendengar kabar jalan waktu di Mentayan waktu di Mentayan sip malam kayak pokoknya masih ada jembatan gunung Balah nah ini Balah sih jadi di Parak mana? di Mentayan Terima kasih dulu di situ. Nya pindah sebelum pindah kita. Hari hujan. Kisah aja pengawal itu lah, kisah aja dah. Hari hujan, jadi tengah malam gitu ya, sekitar pokoknya jam 12 lah. Bulek di Mentayannya. Nah, bulek. Hari itu masih hujan. Jadi jar ada lah itu melihat sesuatu atau naladi anu di sini. Babulik pulangnya. Babulik pulang ke dalam. Bujur lah itu kira-kira ya. Itu tahun berapa kok diinget juga? Maksudnya babulik ke dalam tuh kayak apa, On? Babuliknya Kada jadi bulik. kada jadi turun kan ada pernah mendengar lah kisah itu lah Di jembatannya itu lah. Aku pernah mendengar kisah itu. di jembatan kembar Jembatannya itu. Duduk Yang gitu aja. satu tua itu lah. turunan anu nih nah turunan Berarti lain yang bahas warung juga kasih lain lah. Lain. Sebelum pos 1 yang wah ini loh. Eh, Nah di situ aja aku mendengar kisah bunganya juga. nah sebelum pos satu ini, itu kan ada dulu kan jembatan kembar kali itu kan dulu penting. Masih kamu ada mendengarnya? Aku ada bang mendengar itu. Ada Bang. Lawas yang tadi tuh lawas dah. Jangan tuh tahun wow. Sosok Waktu masih susunyannya di sini bang. sosok binian berbaju putih kalau itu. Nah mendengar aku kisahnya tuh. Jadi bubulik di deninya kedua nih bubulik. Kayak Kada wani turun di situ. kedua nih bubulik Banyak Bang itu ini yang ada benar info tuh di situ yang anak minta tolong loh. di situ. Minta tolong tuh. Tapi kita ini kan kada tahu juga yang mendengar tolong kita kada tahu ya lah. Ada mendengar informasi tuh. Ada yang minta tolong ya berarti orang tuh ada sesuatu dulunya ya lah. Nggak jadi tuh mungkin. Iya kan. Kita kan barit dijajah orang. Makanya itu tuh Siapa tahu kan? kita ini kada tahu ya lah. Kita ini ada kubur di mana kada tahu. Iya kita. Jujur. Nah itu makanya kita lah ibaratnya kitanya aja bang hati-hati ya lah. Kita berjalan atau apa kan apa segala macam ya yang jelas apa jorang tuh harus permisi jorang bertalo kan kita kada tahu nih di mana kayak itu nah makanya yang jelas kan kita untuk jaga diri kita bareng dulu ya Allah jangan sampai lah terjadi hal-hal yang memasuki apa jorang tuh ke dalam tubuh kita nih itu kadang-kadang nih yang kebanyakannya lah bapak kita manusia ini bilanya racak dimasuki orang tuh pas dalam keadaan apa orang tua pina ada pikiran kosong itu rancak dimasuki orang bujur jadi kita jangan sampai kita pribadi nih kita ada pikiran yang apa tuh jangan sampai kita yang manda menjadi digawin jangan atau juga jangan sampai kita yang saurangan juga yang seorang tuh tongot kayak memikirkan atau ada pikiran hutang atau piutang jangan dipikirkan itu ya bawa happy aja pos kuning misalkan salah satu cara minta aku kan ada sekali dulu deh mengalami yang ini jadi maksud tuh bila kita tuh ada pikiran utang apa atau masalah rumah tangga jangan tapi dipikirkan itu tapi sering itu mengalami yang ibaratnya ngarannya manusia ya kalau itu kada lepas dari ngarannya masalah beban-beban. Nah itu pasti ada nih dalam rumah tangga kita nih pasti ada itu. Jadi jangan tapi kita pikirkan masalah itu kita jalani aja ngar kita hidup ini kan kayak apa tuh ya Allah. Kalau dari persikapin apa nggak ya Pak cara menghindari supaya kita kada memikirkan sesuatu atau kayak nah menurut pengalaman pribadiku lah aku nih ibaratnya sekadar untuk tahu gitu lah beda jauh sebujurnya untuk hutang piutang nih tapi aku masalah utang ini lah untuk menurut pribadiku tuh aku anggap angin lalu aja
Tapi sewaktu-waktu pas aku ada duit tanya aku bayar kayak itu. Tapi mun aku kada kau mikir, kayak apa aku bayar kayak gampang itu urusan itu. Tapi yang pertama dulu nya kebanyakannya lah kita bilanya udah tak pikiran kasih itu tuh kita karena kadang-kadang rambut habis. itu bujur itu baliknya itu tapi itu panas. Nah, jadi justru jadi panas kepala itu kita ada penangkalnya. Itu ada sebujurnya, tapi kadang-kadang orang banyak kuliah ya ini. Nah, itu penangkal itu sebujurnya itu alami aja pakai lidah buaya. Itu menyerap tuh ke dalam pori-pori ini rambut. Jadi kita utang apa segala macam panas tuh jadi dingin ya. Cocok ya lidah buaya di CPP itu habis lah. Habis. Tapi sudah kita bawa ke workshop. Itu tuh kita perkembangbiakan. Jadi kan jadi itu kan ada habisan akhirnya. Nah, jadi itu bujur tuh sebuting tuh bujuran dia. Posisinya di mana tuh deh? Posisinya di mana di workshop? Di workshop di belakang ada. Di bingkel. Jadi itu dia kuncinya dia bujuran bila kita panas tuh kepala nih panas tuh. Bila kita kepala panas tuh jangan sama sekali langsung aja ambil lidah buaya patah itu dan lidah buayanya langsung dikusukkan dingin sampai ke pori-pori. Jadi kita beban pikiran tuh hilang akhirnya. Walaupun kita tuh ada hutang. Itu aja pengelap, tapi itu menurut versi aku panggala tergantung orang-orangnya. Nya dasar dingin tuh Jadi kita tuh lah tapi pikirkan tuh Joko nih pas aku awan yang lain-lain berarti kok kada mungkin lebuan padahal ada yang lebih daripada seorang ya lah. Kita pikirkan kadang-kadang tuh banyak kekawanan yang rambutnya udah yang arti itu pada seorang ya lah ibaratnya tuh banyak baru yang putih-putih rambut ini kebanyakannya di situ tadi kebanyakan pikiran. Nah, jadi artinya sesuatu yang anak kita capai terlalu dipaksakan ditunjuk. Aku anak nukar motor, anak nukar ini terlalu dipaksakan pada duit itu kita kada mencukupi. Sebujurnya tuh kayak gaji kan ibaratnya pas-pasan udah sampai sebulan. Nah, kadang-kadang di situ. Jadi akhirnya dipaksakan. Artinya kayak apa kan? Jadi kayaknya akhirnya di situ kan tiap bulan tapi kirakan pulang. Ini berarti aku nih kada bayar dicari orang nih kan gitu. Jadi makanya kita mun kawal lah amun udah ada yang misalnya udah ada secukupnya apa segala macam kalau kita mesti barang apa segala macam ada kendaraan udah segala kada usah lagi lah melebihi daripada itu. Amun kita udah mampu udah saya itu toh. Jangan lagi ditetambahi. Kadang-kadang karena membuat pikiran jangan kita dipaksakan. Jangan kada kawal lagi. Kan bersyukur aja. Biasanya bersyukur aja. Katanya pola-pola orang hidup ini kan untuk orang lain. Gengsi. Ya, itu kita hidup bukan untuk menyenangkan diri kita tapi menyenangkan orang lain. Kayak kita dilihat orang biasanya lah. Misalkan kayak kapten kan ini sudah post dengan mobilnya swipe. Iya. Enak lagi yang lain. Jangannya pakai BMW atau Lamborghini mantap nih jar. Hendak aja gune. Hendak aja kayak orang tuh sebujurnya hendak aja. Tapi kita lihat dulu batas kemampuan kita nih mampu kada kayak itu aja. Jadi kadang-kadang makanya Jaku tadi kan udah aku sambat kala. Jaku jangan sama sekali kita melebihi daripada kapasitas yang kita mampu nih. Maksudnya kita kada mampu gasan apa kita nukar yang mewah-mewah ya kan? Namun duitnya kada ada. Jangan ditahan. Ya karena akhirnya makanya rambut tuh karena akhirnya artinya bodo amat apa jar orangnya lah. Biar aja jar orang kayak apakah? Kandaran nggak kita nih kandaran kita mungkin banyak aja menyambut jala kandaran kita aja kandaran jadul itu biar aja patasara orang pandir orang apa segala orang kada umpat memahami kita ada memahami juga. Yang penting selama seorang memakai kada pernah mabuk. Ya kan? Itu yang dicari. Amun ini biar motor mewah kandaran hanya apa segala tapi rancak mabuk sama aja juga biar kandarannya peribahasanya tuh ya kan? Tapi amun seandainya kita kandaran buruk tapi kada suah mabuk kada suah majep. Nah, di situ yang utama kita bisin tuh ya kala walaupun apa kan tapi rancak lah artinya walaupun kendaraan buruk kada kawaju kita dilihatkan kadanya kawam langsung awal pakai aja kita sama juga kita kayak kita manusia ini juga ya kalau kita perlu makan minum kan gitu kalau kada mungkin kita puasa aja perlu refreshing itu refreshing utama gitu lah. Jadi kalau kita sebagai kayak ini kalau bisa tuh ada refreshingnya biar kemana ke bawah mau warung tuh bukan untuk menjeblay kada sekadar untuk menikmati di warung tuh kita kan kebanyakannya udah mau ulah kopi yang lainnya kan kayak teh apa segala macam nyala kita hendak juga artinya di warung minta ulahan orang
Nah, peribahasanya tuh. Jadi kan itu dibawa, jadi sekali-sekali itu kita perlu untuk kayak misalnya kita digawein biar sekali itu kasih itu barang setempat ibarat peribahasanya tuh. Orang kebanyakan orang kan kadang-kadang buang tambang aja, kebanyakan menjable aja. Iya. Itu padahal itu karena banyak orang kampung menyambut gitu tuh. Padahal bujur jual Kada. Oh, ada kan? Oh. Sebujurnya nggak ada. Kada. Tapi inya kebanyakan orang kan tambangnya banyak dia. Nah, jadi itu Bang kadang-kadang disambut orang menjable ini jar, gonta-ganti jar. Padahal kada ini salah pengertian salah pengertian sebujurnya yang di padan orang ini jar kadang-kadang han. Jadilah kita kayak itu tuh kebanyakannya kadang-kadang banyak buruknya kadang-kadang kita dipandir orang kayak itu tuh. Padahal sebujurnya kada. Namun kayak kita sekadar untuk mau warung biasa kan wajar aja lah. Karena kita hendak ibaratnya kayak misalnya apa kan gitu nah. Mau ubah suasana. Menurut ikam nggak? Berarti ikam di perasaan ikam di kayak misalnya ikam gaji balabihan no itu nah. Menurut ikam no kayak apa? Ikam gunakan apa itu nah atau nukar mobil kah atau kendaraan kah atau apa? Aku untuk saat ini ya puya puya. Kada dulu lah, soalnya kan ada Anak. kita memikirkan kayak masa depan anak gitu nah. Iyalah. Jadi kita paling kada harus ada sesuatu yang kita sisihkan kesan masa depan anak supaya kawa meraih cita-citanya gitu nah. Stop dulu lah. Ya, Jadi gitu deh. Tapi aku nih ada mendengar kabar dari kekawanan nih. Nah, artinya kan kada punya jari kala. Kenapa ikam ada mengontrak perumahan? Itu tuh kesan apa? investasi bisa jual. Tidak kan mengontrak sebuah tuh rumah atau kesan apa ikam? itu sebujurnya cuma menggani kawan bener akhirnya kan ngaran seorangan Oh, si Republik. iyalah. Jadi terpaksa membantu ah. membantuinya. Nah, karena emang kawannya ini sudah keluar kan dari perusahaan, Iya, iya. kasihan nya membayar sorangan, jadi terpaksa menggani meringankan bebannya. Iya, meringankan beban lah. Dengar Jadi juga bonan. di lah ikam ada seorangan kalau deh. Apanya? Ada juga yang mengawani ikam ngontak di situ juga. Ada ya lawan kapten ini, Bang. Wih, lo. Aduh, ada ini. Iya, apalagi yang perlu ditangunkan Om Gun. Aduh, Rasanya menarik. Bisnis beliau banyak. Itu kadang-kadang kita bisnis tuh dia kada perlu juga kita ceritakan yang lain-lain. Ya lah. Nah, itu Bang kadang-kadang di situ orang bingung mulai kadang-kadang bujur. Orang biasa kayak ini aja kan ya lah. Kan makau orang mutu apa segala macam ya. Tapi orang tuh menilai dari situ aja padahal padahal orang banyak bisi yang Di lain-lain. Tapi kadang-kadang itu Bang. Jadi aku peduli amat tuh ini dia dilihatkan di tiring mana udah itu aja kita Kayak itu juga yang kayak kita misalkan kapten lah kita dagang ya kala. Misalkan apa ya berjual apa ya dildo. Misalkan aku berjual dildo ya kala. Apa itu dildo? Dildo itu gesan apa alat bantu. Alat bantu dalam rangka apa itu? Alat bantu berkembang biak. Gesan bibinian biasanya dildo bergerigi. Kayak apa? Jadi bisa Satu berkembang jenis- biak pakai alat Gambarnya itu. gambar jenis dia sini. ini. Gambar dildo di bawah sini. Nah, jadi misalkan aja nek kita berandai-andai adalah misalkan aku jual dildo. Imba itu kayak kapten kan hendak manukari. Bahanu ada kita misalkan kita berjual apapun bahanu ada kawan majar lawan kawan teh harga murah gini nggak ajar kawan juga amun aku ada justru gara-gara kapten kawan harusnya ikam tuh nukar wadah aku nih lebih mahal dari harga biasanya karena kawan itu ikam kayak tahu kayak apa aku mencari dildonya kayak apa atau aku misalkan aku maulah dildo sorangan kayak apa sulitnya maulah dildo itu masa ikam hendak menghargai hasil usahaku hasil jerih payahku dengan harga yang murah karena ikam kawan harusnya ikam membantu aku dengan meningkatkan lah harga yang lebih tinggi itu Seharusnya memang kayak itu. Tapi kebanyakan kan kada. harga Kebanyakan kawan sampai aja. harga kawan kalau nih. Jadi lebih murah. Nah, Biasanya kan kayak itu. misalnya deh, berjual apa kah? Deh, kawan kawan biasanya ada lah. Jual apa Ada HP. dahulu dong jual nang jenis aksesoris gitu. Ada ya kalau Harga kawan kalau nih. Paksa nang asalnya berjual nang ujungan 10.000 jadi ujungan 5.000 gini syukur. Amun kada nang ngepres modal
harusnya pas-pasan modal bisa karena kawan anjir. Harusnya Itu kan Mang luput. karena ikam kawan, karena inya kawan gitu nah harusnya ikam kan sudah tahu kayak Pak perjuanganku selama ini merintis usaha ini nih. Masa ikam nak 4 jam menjatuhkan seorang tuh. Harusnya dibantu dong, di support kawanin nah ikam jual apa? Oh, jual HP. Nah, ini harganya lebih dari HP ikam tuh. Nah, aku bantu ikam supaya usaha kamu makin berkembang. Harusnya gitu. Tapi langka mencari orang langka itu. Langka. Ngali carinya itu gimana? Tapi kayak Kapten aku semalam aku Kapten ada kala ini kemarin beli motor baru nih. Trial. Yamaha KLX. Nah, jadi Kapten itu semalam mencari pilang. Kita berandai-andai dulu. Pilang itu anak dijual orang harganya 1 juta. Tapi dilebihi Kapten 1.500.000 pilang sepasang. Oh ya pas lah. Nah ini nah sampai seminggu kita sudah lewat gajian ya. Ada bayang-bayang lagi nah. Iyalah. Mungkin bisa juga kan kebanyakan pikiran sih Din. Nah itu dia. Makanya kadang-kadang amun lah amun yang orang kayak itu tuh di seorang emam manakuni pulang. Ya kalau kadang-kadang ingat. Makanya kita manusia ini kan kadang-kadang mungkin terus ingat terus ya kalau awan apapun yang kita jorong tuh kita lalui itu. Ini masalah beban pikiran atau cara kita untuk menghindari kita kadang memikirkan masalah nih. Kira-kira dari bagian sampean bertiga ini apa? Adakah trik-triknya tuh supaya kita kadang memikirkan masalah lagi? Misalkan kita ada sesuatu beban lah di dalam kehidupan gitu nah. Kita mulai dari Kapten dulu. Kalau menurut aku lah untuk masalah nih pertama tuh lah yang gue jalani lawan aku nih. Aku tuh tadi kepikiran benar juga kalau masalah di rumah tangga atau masalah pribadi atau masalah di kerjaan apa segala macam ya lah. Itu pertama kuncinya jangan sampai kita bawa kalau kita misalnya udah ada masalah di gawean galak, kita udah bulik tuh harus di pikiran lagi dah. Walaupun kayak apa, makanya kita HP itu harus 2 bisi kayak gini. Nah HP itu jadi HP 2 nih fungsinya sabuting itu kita geser di kerjaan. Jadi kita bilangnya udah habis, kita udah bulik mati ya dah. Sabuting itu jadi yang khusus keluarga 1. Nah itu kadang-kadang orang banyak HP apa segala macam untuk selingkuh ini apa segala itu luput. Padahal gasan relasi bisnis ya kalau kolega kan meetingnya bahno kayak di tempat karaoke. Kita udah serbujur. Ini kan rekan bisnis kita. Jadi perlu kita senangkan, kita bawa ke tempat-tempat yang bagus kayak karaoke ya kalau meeting di sana bahno. Meeting di situ. Jadi tempatnya enjoy ya loh, mendengarkan alunan musik. Nah itu dasar perlu HP 2. Soalnya untuk menghindari bini curiga. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam Oke, jarang meeting. Dikira gadis-gadis aja padahal kolega bisnis. Di tempat karaoke itu kadang mesti kita manu ladiesnya atau ada ini. Mas Bro Adin apa ya Pak? Cara kita menghindari beban pikiran, kejenuhan. Kalau menurut aku biasanya lah misalkan lagi jenuh atau ada masalah, yang paling utama ya guring. Kita bawa mengguring itu bangun ingat pulang masih terpikir. Tapi kita biasa kita bawa refreshing aja Bang. Entah itu jalan-jalan kemana atau bawa mau unjun. Itu perlu lah itu lah. Itu salah satu trik cushion refreshing atau berjalan-jalan ke sungai atau ke gunung-gunung. Ada ke luar negeri ada. Untuk luar negeri kita sudah bosan karena sudah terlalu sering. Jadi orang kota tuh padahal harusnya iri lawan kita. Iya. Nah, pada lihat di kota gedung. Aman kita kayak ini kita coba kita berdiam dengarkan suara alam nih. Nah, di kota kadada di kota. Suara motor. Ini kan banyak bunyi jangkrik segala macam. Bujur Bang di kota ada mungkin ini kada kalau dioleh mesin manapun ini suara-suara ini. Ini bujur murni dari udaranya kan udara langsung dari alam. Tapi itu mungkin munnya ada suara-suara yang pindah yang lain pada jangkrik itu kayak apa? Udah ada yang suara aneh-aneh itu. Ada aja yang mendengar-dengar sampai yang pas kita kayak ini nih. Tergantung bisa juga itu semesta mendukung kehadiran kita. Itu menimbulkan suara-suara lain ibaratnya merefleksikan. Nah, karena kan kita ini kan makhluk 3 dimensi nih. Kita nih. Kadang makhluk-makhluk yang di atas kita tuh yang lebih canggih ibaratnya itu adalah makhluk 4 dimensi. Nah, kayak apanya cara-cara bubuhan subalah menyambut kita bahkan kita salah persepsi gitu nih.
Kayak kita misalkan mendengar suara menangis, siapa tahu di alam sana menangis itu adalah salam bonnya. Selamat datang gitu. Berarti Bandung kita dunia kan mengerti. Dunia ini Om Gun berarti kita ada dua tilah alam gaib ya lah. Berarti kita kan kadang-kadangnya ada yang mana yang sampai ke situ dia yang ke alam gaib ya, tapi kita bukan pernah aja Bang ya mengalami yang itu tuh. Ada suah orang kejadian tuh kan. Alam mudahan Bang jauhkan balik kita ya lah. Jangan sampai lah yang sampai tak alam gaib apa segala macam kan. Amun itu banyak kalau nang terutama nang ulama-ulama besar tuh buahnya itu kan ilmunya sampai. Jadi bubuhannya tuh beliau-beliau itu kawa menyamakan dimensinya. Dari dimensi ketiga berpindah ke dimensi 4. Itu kawa bubuhannya tuh boleh pulang ke dimensi 3 santai aja itu, karena ilmunya sampai. Kalau itu Bang di kebanyakan yang rumah kosong tuh yang sampai yang sebulan ya kan dia rumah itu kosong ada penghuninya itulah. Amun rumah kosong itu karena kelawasan kan ditempati. Nah itu yang jadi rumah masuk kosong. Ya jelas amun rumah kosong jelas itu. Palit ya. Makanya itu salah satu kita supaya energi negatif kada berkeliaran di rumah kosong itu. Seandainya kita nih ada ya kalau berlebihan gajian duit. Nah kayak apa caranya? Misalkan kita bakawan berlima atau berempat kah? Kumpulan kita, patungan kita kontrak rumah itu bisa juga kan digunakan untuk apa kayak itu untuk bisnis tadi. Atau rapat berapa tahun kerja sama kolega. Nah bisa juga di rumah. Kamunya dibawa ke rumah seorang kan mana ada anak menangis kan. Meeting lawan relasi kerja. Kada fokus jadi kada fokus. Tapi mau kita ada berarti itu perlu lah itu. Perlu hal-hal yang kalau gesan yang untuk santai kan ya lah. Kalau kita berkumpul dengan misalkan ada partner bisnis yang datang dari luar kota atau dari luar negeri, bisa kita bawa rumah kontrakan itu buat kita membicarakan bisnis ke depannya. Nah itu salah satu trik. Berarti bisnis ini bukan di tempat-tempat yang di gedung, bukan ada juga lah. Ada mesti soalnya. Arti di rumah kontrakan pun bisa ya lah. Bisa. Soalnya suasananya lebih santai ya, daripada nyewa gedung atau segala macam itu terlalu formal. Yang jelas mahal lah ya lah, larang juga. Tapi kalau pertemuan dengan partner bisnis di tempat kontrakan atau di tempat karaoke itu lebih enjoy suasananya. Kita lebih terbawa suasana. Ya lah. Kita ibaratnya kada sekedar memandirakan masalah urusan bisnis, tapi kita bersenang-senang ya kala senang-senang masalah bisnis itu kau aja kita mengiring alur. Nah, mana kita misalkan kita meeting di hotel atau di gedung-gedung lain, di hotel kan ada kalau tempat khusus meeting nih kala. Nah kita kan tujuan utama kasih itu biasanya ngomongin bisnis. Amun ke karaoke kita enjoy. Kita nikmati lagunya. Jadi kada kaku ibaratnya. Kita menyampaikan kesenangan kita, misalkan aku meeting lawan kapten dari perusahaan apa aja. Jadi aku senang dengan kapten, aku sampaikan dengan lagu. Ya Allah. Aku lah. Mana? Permisi dulu. Jam 9 sudah. 9 ada kerjaan juga melaksanakan dulu tugas lah. Kalau itu kita closingnya dulu. Ya, sudah aja. Berarti untuk saat ini kita stop dulu lah pembicaraan kita ini atau kayak Pak? Kita lanjut mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjut masalah yang pengalaman pribadi. Soalnya ini banyak lagi yang perlu kita bicarakan atau pandirakan ya lah. Berarti kita cukup sampai di sini dulu lah ya lah. Iya. Tapi ini sebelum kita tutup diskusi kita malam ini ya Allah, aku nih hendak minta request pada kapten hebatnya selagu barang gitu untuk mengebarkan pertemuan kita malam ini itu apa yang cocok kita. Oke. Jigen lah pertemuan ya lah. Nah bisa. Ini mic-nya kalau bisa. Supaya lebih jelas suaranya. Berapa bait kalah ya lah. Yang penting ada berkesan ya lah. Menganak. Betapa hati rindu pada diriku, duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu
kasih sayang darimu. Aku sangat rindu lincah manja sikapmu. Oke, itu tadi ya untuk lagu terakhir kita nih. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis ini. Ulun Umgun, Kapten Pojan, Adi, Lawat Irwan mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.